Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar muatan pelajaran Bahasa Indonesia bab 1 Sudah Besar halaman 17-23 dengan materi cara penggunaan kamus, surat pribadi dan jurnal membaca untuk kelas 4 SD. Kegiatan pembuka. Kita akan melanjutkan pembelajaran pada bab 1. Materi yang akan kita pelajari pada video kali ini, yang pertama, cara penggunaan kamus, yang kedua, surat pribadi, dan yang ketiga, jurnal membaca. Materi yang pertama, cara penggunaan kamus. Kamus berfungsi untuk mencari makna kata. Ada dua jenis kamus, yaitu kamus cetak yang berupa buku dan kamus digital atau kamus online. Cara mencari makna kata di kamus cetak. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Perhatikan kata-kata yang ada di dalam kamus cetak. Urutan kata-kata tersebut disusun sesuai abjad. 2. Perhatikan huruf pertama kata yang kalian cari. Bukalah kamus pada bagian huruf tersebut. 3. Jika kata tersebut kata berimbuhan, kenali kata dasarnya terlebih dahulu. Perhatikan huruf pertama kata dasar tersebut. 4. Kalian tidak perlu mengurutkan kata satu persatu. Cukup perhatikan huruf kedua dan ketiga dari kata yang kalian cari. 5. Lihatlah huruf sebelum arti kata. Huruf itu menunjukkan kelas kata tersebut. Itulah langkah-langkah dalam mencari makna kata di kamus cetak. Contoh 1, kita akan mencari kata panik. Langkah yang pertama, bukalah kamus pada bagian huruf P. Yang kedua, huruf kedua adalah A. Carilah daftar kata yang dimulai dengan suku kata pa. Langkah yang ketiga, telusuri daftar kata pa yang diikuti dengan huruf N menjadi pan. Dan seterusnya sampai kalian menemukan kata panik. Berikut adalah tampilan pada kamus cetak. Langkah yang keempat, dapatkan artinya. Arti kata panik pada kamus cetak tersebut adalah berikut ini, yaitu bingung, gugup, atau takut dengan mendadak sehingga tidak dapat berpikir dengan tenang. Langkah yang kelima, lihatlah huruf sebelum arti kata panik. Kalian perhatikan huruf yang dilingkari tanda kuning. Langkah yang keenam, huruf A ini menunjukkan bahwa kata panik termasuk kata adjektif, yang artinya merupakan kata sifat. Jadi, panik termasuk kata sifat. Contoh yang kedua, kita akan mencari kata berkonsultasi. Langkah yang pertama, kenali kata dasarnya yaitu konsultasi. Langkah yang kedua, bukalah kamus pada bagian huruf K. Langkah yang ketiga, huruf kedua adalah O. Maka, carilah daftar kata yang dimulai dengan suku kata ko. Langkah yang keempat, telusuri daftar kata ko yang diikuti dengan huruf N menjadi kon sampai kalian menemukan kata konsultasi. Berikut adalah tampilan kata konsultasi pada kamus cetak. Langkah yang kelima, dapatkan artinya. Arti kata berkonsultasi sebagai berikut. Bertukar pikiran atau meminta pertimbangan dalam memutuskan sesuatu tentang usaha dagang dan sebagainya.
Selain itu, memiliki arti yang lain sebagai berikut. Meminta nasihat tentang kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Langkah yang keenam, lihatlah huruf sebelum arti kata berkonsultasi. Perhatikan tanda kuning berikut ini. Langkah yang ketujuh, huruf V ini menunjukkan bahwa kata berkonsultasi termasuk kata verba atau kata kerja. Selanjutnya, cara mencari makna kata di kamus digital atau online. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Bukalah laman kbbi.kemdikbud.go.id. Berikut adalah tampilan dari laman tersebut. 2. Ketikkan kata yang kalian cari di kotak pencarian dan klik tombol cari. 3. Dapatkan artinya. 4. Lihatlah huruf sebelum arti kata. Huruf tersebut menunjukkan kelas kata yang dimaksud. Selanjutnya, mari kita coba untuk mencari kata jenaka pada kamus digital. Langkah pertama, kalian ketikkan laman kbbi.kemdikbud.go.id, setelah itu enter. Berikut adalah tampilan laman kbbi.kemdikbud.go.id atau kamus online. Selanjutnya, dapat kalian ketikkan kata yang ingin kalian cari, misalnya kata jenaka, pada kolom pencarian. Setelah itu, klik tombol cari. Berikut adalah tampilan dari kata jenaka. Kalian dapat menemukan arti kata jenaka sebagai berikut. Makna kata jenaka yaitu membangkitkan tawa, kocak, lucu, maupun menggelikan. Sedangkan huruf di depan kata jenaka yaitu huruf A, maka jenaka ini termasuk kata adjektif, yaitu kata sifat. Sehingga jenaka termasuk kata sifat. Demikian adalah cara mencari kata menggunakan kamus online. Mari kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu surat pribadi. Menulis. Kesukaan orang berbeda-beda. Ada yang suka bermain kelereng, ada yang suka memelihara kucing. Ada yang suka sekali makan durian, ada yang sama sekali tidak mau mencicipi durian. Bagaimana dengan sepupu atau teman kalian? Apakah kesukaan atau ketidaksukaan mereka? Untuk mengetahuinya, tanyakanlah lewat surat. Tentu saja, kalian ceritakan dahulu sesuatu yang kalian sukai dan sesuatu yang kalian tidak sukai. Kalian juga boleh menceritakan tentang apa yang membuat kalian takut. Tuliskan surat tersebut di buku kalian. Kalian juga boleh melengkapinya dengan gambar. Jangan lupa, gunakan sebanyak mungkin kosakata baru yang kalian dapatkan pada bab ini. Berikut adalah contoh dari surat pribadi. Bisa kalian baca terlebih dahulu surat pribadi berikut ini. Jika sudah selesai, mari kita lihat bagian-bagian dari surat pribadi. Bagian-bagian surat pribadi antara lain, yang pertama tanggal surat. Berikut adalah contoh dari tanggal surat. Yang kedua, salam pembuka. Berikut adalah contoh dari salam pembuka. Bagian yang ketiga yaitu isi surat. Berikut adalah isi suratnya. Bagian yang keempat yaitu salam penutup. Berikut adalah contoh salam penutupnya. Dan bagian yang terakhir atau yang kelima adalah nama pengirim. Berikut adalah nama pengirim suratnya. Selanjutnya, silakan kalian belajar membuat surat pribadi untuk sepupu dan teman kalian. Selamat mencoba ya. Kita lanjutkan materi yang ketiga, jurnal membaca. Bacalah buku, majalah, koran,
artikel di internet, atau sumber lain yang menceritakan hobi. Kalian juga boleh membaca buku dengan tema lain yang kalian suka. Kalian bisa membacanya di sekolah sebelum pelajaran dimulai, sepulang sekolah, atau setelah belajar di rumah. Untuk setiap buku atau bacaan lain yang kalian baca, buatlah catatan seperti berikut ini di buku tulis. Berikut adalah contoh catatan yang bisa kalian contoh. Judul buku atau tulisan. Berisi judul buku yang kalian baca. Nama koran, majalah, atau laman internet. Merupakan nama media yang kalian baca. Jika kalian membacanya tidak di buku. Berikutnya, nama penulis. Berisi nama penulis buku atau artikel yang kalian baca. Nama ilustrator jika ada. Berisi nama ilustrator gambar dari buku atau artikel yang kalian baca. Berikutnya, buku atau tulisan ini bercerita tentang, berisi ringkasan singkat mengenai isi buku yang kalian baca. Berikutnya, kalimat yang paling saya sukai dalam buku ini. Berisi kalimat yang berkesan di dalam buku atau artikel yang kalian baca. Dan yang terakhir, alasan saya menyukainya. Tuliskan alasan kalian menyukai buku atau artikel tersebut. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai cara penggunaan kamus, surat pribadi, dan jurnal membaca. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.